Halo teman-teman, gimana kabarnya? Ya, semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas kita ya. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai intelijensi emosional ya. Kita sering kali mendengar intelijensi emosional, kita pasti memiliki yang namanya emosional. Tapi di sini kita akan membahas mengenai intelijensi emosional. Ada sebuah artikel artikel Harper Magazine menyatakan bahwa salah satu aspek kecerdasan emosional yaitu kecerdasan sosial. Dalam arti kemampuan untuk memahami orang lain dan bertindak bijaksana dalam hubungan antar manusia. Jadi bagaimana cara kita untuk berkomunikasi terhadap sekeliling kita, bagaimana tingkat kecerdasan emosional kita. Nah, di sini ada EQ dan kecerdasan emosional. EQ dan kecerdasan emosional bukanlah keterampilan-keterampilan yang saling bertentangan, melainkan keterampilan-keterampilan yang sedikit terpisah. Nah, kita semua mencampurkan ketajaman, ya, kita sering sekali mencampurkan keterampilan ketajaman akal dengan ketajaman emosi. Nah, jadi orang dengan EQ tinggi tetapi kecerdasan emosional rendah. Begitu juga sebaliknya, memiliki kecerdasan emosional yang tinggi tetapi EQ-nya rendah gitu. Jadi di sini yang mau saya bagikan ada 5 wilayah utama dalam kecerdasan emosional yang dikemukakan oleh Salovey. Nah, di sini yang pertama itu ada mengenai emosi diri, yang kedua mengelola emosi, yang ketiga memotivasi diri, yang keempat mengenali emosi orang lain, dan yang terakhir itu membina hubungan dengan emosi orang lain. Jadi yang pertama ini kita kupas satu persatu ya. Yang pertama mengenali emosi diri. Nah, dalam intelijensi emosi ini kita akan belajar mengenali emosi diri. Nah, kita harus paham gitu, emosi kita, kita juga harus memahami bagaimana sih untuk mengelola emosi yang ada di dalam diri kita. Dan juga gak kalah penting bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara kita untuk memotivasi diri kita sendiri dengan emosional yang kita miliki. Nah, terus itu selain mengenali emosi kita sendiri, kita juga wajib mengenali emosi orang lain. Nah, makanya ketika sering kejadian ketika kita tidak memahami emosi orang lain dan kita masuk ke dalam komunikasi ataupun berinteraksi sama seseorang tersebut yang sedang mengalami emosi, kita akan terperangkap. Nah, kita akan kena seringkali terjadi kesalahpahaman mengenai emosi ini. Jadi ada baiknya kita memahami emosi orang lain gitu. Kita harus paham itu. Dan yang terakhir, gak kalah penting lagi, kita harus bisa membina hubungan dengan emosi orang lain. Nah, gimana cara kita untuk membina emosi kita dengan emosi orang lain? Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Tetap pantau ya guys video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat beraktivitas, tetap semangat.